Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa, kita memasuki segmen Dialog Nusantara Petang. Pilkada 2020 akan berlangsung sebentar lagi atau tepatnya pada 9 Desember 2020. Hari pencoblosan ini memang mundur akibat pandemi COVID-19 dari semula direncanakan pada tanggal 23 September. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana para pasangan calon kemudian bersosialisasi atau berkampanye di tengah pandemi, di mana aturan protokol kesehatan diperketat untuk mencegah potensi penyebaran virus. Untuk membahas hal ini sudah bersama kami Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat, Mas Agung Suprio. Selamat sore, Mas Agung. Sore, para pemirsa juga Nusantara TV dan Mbak presenter. Ya, Mbak Tasya, iya ya, betul. Mas Agung, ini kan Anda mendorong bahwa media massa digunakan sebagai sosialisasi untuk pemilihan atau pilkada nanti. Nah ini terutama di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana media berperan penting dalam sosialisasi nanti? ya, jadi begini Mbak Tasya dan para pemirsa Nusantara TV, memang betul bahwa terjadi kesepakatan di antara KPU, pemerintah dengan DPR untuk memundurkan pemilu pilkada dalam konteks ini. Jadi pada bulan Desember 2020 akan dilaksanakan pilkada. Nah, salah satu indikator yang dianggap berhasil dalam menjalankan pilkada dimanapun di semua negara begitu ya, itu adalah tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Jadi jumlah pemilih yang sangat tinggi. Nah ini indikator keberhasilan dari setiap pemilu. Artinya masyarakat antusias untuk mencoblos. Baik itu datang ke TPS maupun melalui surat, tapi di Indonesia tidak ada melalui surat. Nah, rata-rata semua itu harus datang ke TPS. Nah ini indikator keberhasilan. Nah dalam situasi pandemi ini pertanyaannya adalah bagaimana agar masyarakat itu atau pemilih mau datang ke TPS dalam situasi pandemi. Nah, ini kan pertanyaannya sebetulnya. Mhm. Nah kemudian kita melihat bahwa ternyata Indonesia bukan negara yang pertama kali melakukan pilkada atau pemilihan pada era pandemi. Tercatat ada 47 negara yang telah melakukan pemilihan pada saat pandemi ini. Ada contoh yang sukses, ada contoh yang gagal. Nah, sekarang kita ulas contoh yang gagal, lalu kita analisis kenapa dia gagal. Yang berhasil juga kita analisis kenapa dia berhasil. Prancis ya, ini merupakan contoh negara yang gagal dalam menjalankan pemilihan. Jadi tingkat partisipasi pemilihnya itu di bawah 50%. Hmm. 50%, padahal periode sebelumnya itu sampai 60, hampir 70%. Jadi merosotnya lumayan tajam. Di Iran ya, secara nasional itu cuma 40%. Nah, kota Teheran sendiri kemarin ketika menjalankan pemilihan, ini ibu kota Iran, itu cuma 25% tingkat partisipasi pemilihnya. 25%. Jadi paling rendah sejak tahun 79. Jadi 79 itu Iran itu melakukan revolusi Islam Iran. Hmm. 9. Jadi sejak tahun 79 sampai sekarang, jadi pemilu yang demokratis, itu ternyata sekarang itu yang paling rendah. Jadi Iran dan Spanyol itu merupakan contoh gagal, Iran dan Prancis Perancis. contoh yang gagal dalam menjalankan pemilu. Iya, kenapa ini? Apalagi ya, yang pertama masyarakat itu takut ke TPS. TPS. TPS yang kedua memang tidak ada sosialisasi yang komprehensif tentang pemilu. Bagaimana kemudian menjalankan pemilu dalam situasi pandemi. Iya. Jadi nggak ada semacam sosialisasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat daripada saya ketular, mendingan saya nggak usah datang ke TPS. Ya kan gitu. Mhm. Karena nyawa taruhannya kan Iya. begitu. Jadi ini contoh yang gagal. Bahkan di Iran, kalau kita membaca berita awal-awal pandemi corona, itu Menteri Iran, Wakil Presiden Iran itu terkena corona. Kenapa? Karena pada saat pemilu, kontestan dengan calon pemilih ya, dengan pemilihnya itu bersentuhan. Hmm. Sehingga virusnya menyebar sedemikian cepat
di Iran karena saat itu mereka juga melakukan pilkada atau melakukan pemilihan eh, Oke, umum jadi gitu. untuk meningkatkan partisipasi dari para pemilih sebaiknya menggunakan media massa untuk melakukan sosialisasi Nah, terutama new normal yes. begitu ya? Sekarang contoh yang berhasil. Contoh yang berhasil itu adalah Korea Selatan. Mhm. Korea Selatan itu tingkat partisipasinya paling tinggi sejak 20 tahun, padahal era pandemi. Bayangkan, dibanding periode sebelumnya naik 8%. Jadi total partisipasi pemilih itu kalau di persentase sampai 66% di Korea Selatan. Kenapa? Yang pertama, masyarakat itu sudah tersosialisasi kepada dari pemerintah, dari KPU Korea Selatan begitu ya, bahwa pemilihan ini ya aman karena mereka menjalankan protokol kesehatan. Jadi tidak ada laporan dari Korea Selatan, dari pemerintah Korea Selatan yang tertular corona karena pemilu. Tidak ada, itu yang pertama. Yang kedua, memang Korea Selatan juga selain mencoblos langsung juga pakai surat ke KPU-nya di Korea Selatan. Nah, tapi yang jelas yang menarik adalah bahwa media itu punya peranan yang sangat penting untuk kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dia datang ke TPS sembari mematuhi protokol COVID. Nah, ini kan penting. Jadi mereka datang menjalankan haknya, memenuhi hak mereka sebagai kedaulatan rakyat ke TPS, lalu ya menjaga jarak, ada protokol kesehatan, protokol COVID sehingga mereka aman. Nah, di Korea Selatan itu contoh sukses yang kalau kita tiru, media itu harus dijadikan alat oleh pemerintah dan KPU untuk kemudian masyarakat itu punya keyakinan untuk hadir ke TPS. Itu. Oke, nah ini kalau kita melihat dari Pilpres 2019 lalu, dari evaluasi KPI sendiri, ini bagaimana peran media massa sendiri? Itu berarti sebelum adanya COVID-19 ini, peran dari media massa sendiri untuk melakukan sosialisasi, meningkatkan partisipasi masyarakat ini bagaimana? Ya, kita pernah memberikan saran kepada KPU agar masa kampanye diperpanjang. Masa kampanye, terutama kampanye di media itu diperpanjang sehingga masyarakat tahu bakal calonnya, calon yang dipilih oleh pemilih kan gitu. Nah, sekarang di era pandemi kan lebih-lebih lagi. Iya. Kemarin saya diskusi dengan Mas Arief Budiman, Ketua KPU, bersama dengan Pak Aban, Ketua Komisi 2 Bang Doli, lalu juga ada perwakilan dari Mendagri. Itu kampanye langsung tatap muka itu dibatasi cuma 20 orang di ruang tertutup. Anda bayangkan, sangat tidak efektif. Sementara masyarakat itu ingin tahu calon yang saya pilih itu background-nya seperti apa, Iya. kemudian visi misinya seperti apa. Ini kan masyarakat butuh mengerti, dan untuk itu maka kampanye lewat media itu harus diperbanyak. Nah, saya sarankan daripada di media sosial, maka pakailah media-media yang memang sudah diatur oleh KPI. Contoh misalnya televisi ataupun radio. Nah ini Nah, kalau kenapa ya Mas Agung menyarankan lebih kepada media-media massa konvensional, padahal saat ini justru kebanyakan terutama generasi milenial ya lebih banyak menggunakan media sosial. ya, kalau kita lihat kemarin ya waktu WFH, work from home itu kan ada kebijakan dari Mendikbud agar belajar dari rumah. Dan kalau kita lihat tingkat orang menonton televisi, kalau kita membaca dari rating yang dikeluarkan oleh lembaga rating di Indonesia, maka tingkat partisipasinya tinggi, tingkat menontonnya pada saat pandemi ini. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kami berpendapat bahwa sebaiknya kampanye yang diperluas itu lewat media. Itu satu. Yang kedua, kalau kita memakai media baru, contoh misalnya YouTube, ya saya sebut aja YouTube misalnya begitu ya, maka saya khawatir di beberapa daerah ya atau provinsi yang menjalankan pilkada, kemungkinan kalau infrastruktur internetnya nggak bagus ya jadi nggak maksimal kan gitu. Walaupun saya tahu bahwa di peraturan KPU ada memang
untuk berkampanye lewat media sosial. Apalagi kalau kita lihat media sosial itu kan eh, dia nggak mengenal waktu sebetulnya. Saya kampanye sekarang pun kalau saya calon atau kontestan misalnya, padahal saya belum disahkan oleh KPU misalnya. Saya ngomong seperti ini ya udah besok bisa lagi di rerun lagi oleh YouTube misalnya saya bisa. Jadi susah untuk dikontrol media seperti YouTube. Nah, maksud saya kalau kita pakai media konvensional, maka sosialisasi bahwa masyarakat harus datang ke TPS, ya, itu bisa maksimal. Pakai televisi dan radio, sangat-sangat maksimal daripada menggunakan YouTube yang kita tahu pro kontra semua, kan banyak pro kontra di YouTube. Ada yang pro terhadap pilkada, ada yang kontra terhadap pilkada. Jadi susah buat kita memfilter, walaupun juga nggak ada salahnya buat pemerintah untuk kemudian kampanye juga lewat media baru seperti YouTube, nggak ada salahnya juga. Cuman kalau kita bicara tentang keefektifan, maka lebih baik menggunakan media konvensional, yaitu televisi dan radio. Oke, tadi Anda sempat menyinggung mengenai durasinya sebaiknya durasi kampanyenya sebaiknya diperpanjang begitu ya, lebih lama masa kampanyenya. Kalau kita ingat pada Pilpres 2019 lalu kan ini sangat sempit ya waktunya. Ini Ya, sebaiknya yang efektif berapa lama ini masa sosialisasi kampanye ini? ya kalau ini kan sebetulnya relatif lebih ini ya, apa tuh namanya, karena kandidat saya pikir juga nggak banyak gitu. Paling banyak paling 3 atau maksimal 4, rata-rata 2 lah. Nah, artinya gini, mereka itu harus punya kesempatan yang sama di semua lembaga penyiaran yang ada di provinsi tersebut. Kalau misalnya Nusantara TV sudah memiliki izin tetap ya, lalu kemudian bersiaran di salah satu provinsi yang ada pilkadanya, maka NTV ini bisa digunakan sebagai alat untuk kampanye itu, media kampanye. Yang penting semua pihak itu harus terakomodasi kontestan itu. Jadi dari visi misi, tanya jawab, segala macam debat itu harus ditayangkan di televisi atau di radio. Dan itu kalau berapa lama saya nggak harus ada penelitian yang jelas. Kemarin itu ketika Pilpres sangat pendek banget. Kalau boleh saya usul ya, walaupun ini perlu diriset lagi, ya sebulan lah itu kalau perlu kampanye lewat media supaya masyarakat tahu tentang visi misi, background. Sekarang itu dalam situasi pandemi, apalagi kalau di provinsi itu ada PSBB gitu ya, sangat sulit buat orang itu untuk datang ke arena tempat kontestan itu berkampanye, sangat sulit. Saya sendiri Mbak, daripada gue datang gitu ya ke kerumunan, lebih baik saya di rumah. Nah saya pikir banyak orang yang berpikir seperti saya. Lebih baik saya di rumah, dan kalau di rumah apa yang ditonton? Televisi kan begitu. Lebih baik saya lihat televisi, wah si A dan si B sedang bersaing, saya pengen tahu visi misinya. Nah ini lebih efektif, dan kemudian masyarakat saya kira mendapatkan wawasan yang lebih lengkap tentang profil para kandidat yang berkontestasi. Baik, jadi sebaiknya memang pasti nanti pada saat pilkada ini pemerintah sudah memberikan aturan-aturan yang jelas dan aturan-aturan jelas untuk protokol kesehatannya bagaimana di era new normal nanti juga ini sebaiknya dilakukan melalui media massa tentunya ya, ini berperan sangat penting. Dan Mas Agung, ini memang media massa berperan sangat penting ya untuk sosialisasi di pilkada nanti, terutama karena adanya pandemi COVID-19 ini sehingga diperlukan adanya sosialisasi. Nah tetapi kalau kita ingat ini media massa konvensional seperti sebutlah TV-TV mainstream atau TV-TV besar ini kan banyak sekali yang dianggap oleh masyarakat memiliki keberpihakan yang besar terhadap sesuatu partai begitu ya. Nah ini bagaimana untuk KPI menyikapi anggapan masyarakat seperti ini? Kami kan membuat gugus tugas dengan KPU dan Bawaslu ya. Jadi ketika nanti sudah dimulai masa kampanye, maka gugus tugas ini bekerja. KPI tentu saja menguasai media. Jadi kalau misalnya ada kontestan yang mendapatkan durasi yang lebih panjang daripada kontestan lawannya, umpamanya ya, maka kami akan berkoordinasi dengan gugus tugas KPU dan Bawaslu apakah ini termasuk ke dalam kategori pelanggaran.
Nah, kalau memang ini masuk ke dalam kategori pelanggaran, KPI sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 akan melakukan tindakan kepada lembaga penyiaran. Nah, sementara Bawaslu akan melakukan tindakan kepada kontestan. Nah, jadi itulah pentingnya gugus tugas. Dan ya memang nggak bisa dinafikan bahwa media massa itu punya keberpihakan, terutama kalau dilihat dari struktur pemilik modal kan kayak gitu. Nah, tetapi kemudian ketika masa kampanye tentu mereka taat pada peraturan dan saya yakin selama ini mereka komit terhadap peraturan yang dibuat oleh gugus tugas. Di dalamnya terdapat KPI, KPU, dan Bawaslu. Oke, kalau kita berbicara mengenai partisipasi pemilih, nah ini terutama adalah pemilih-pemilih baru yang mencoba diambil begitu ya suaranya. Nah ini kan menurut Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 ini KPI hanya mengawasi siaran televisi dan radio. Sementara ini para pemilih baru ini lebih berminat kepada media baru begitu ya, sosial media dan sebagainya. Nah, apa upaya dari KPI untuk meraih suara dari para pemilih baru ini? Ya, sebetulnya KPI nggak punya kewenangan ya untuk kemudian artinya bagaimana cara agar milenial itu memilih kontestan karena itu di luar tupoksi KPI. Tapi yang jelas begini, kaum milenial memang kalau dilihat umur 17 tahun ya yang boleh memilih atau mereka di bawah itu tapi sudah menikah misalnya. Itu memang kalau dilihat dari tren atau kecenderungan mereka lebih banyak menonton atau mengkonsumsi media baru daripada menonton televisi. Anak saya paling tua umur 11 tahun, yang kedua 10 tahun, yang ketiga umur 3 tahun, mau 4 tahun. Tiga-tiganya sudah saya katakan, berani saya katakan tidak pernah nonton televisi. Anda bisa bayangkan, jadi nontonnya itu smartphone. Nah, TV kita itu kan model smart TV, jadi kita juga bisa nonton media baru lewat televisi. Jadi memang ini potret konsumsi generasi milenial. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara generasi milenial ini agar mau untuk mencoblos. Yeah. Nah, kelemahan kita kan begini. Kalangan milenial kita itu dianggap kalangan yang skeptis terhadap politik. Dia mengerti politik tapi skeptis. Yeah. Jadi, aduh ngapain sih gua datang ke TPS kan kayak gitu. Itu rata-rata kayak gitu deh potretnya. Nah, tapi bukan berarti mereka nggak kritis, tapi skeptis, beda ya. Nah, ini yang harus atau pekerjaan rumah dari masing-masing kontestan. Karena media baru itu tidak ada yang mengatur, ya. Kalau televisi kan kita atur. Sekarang aja kalau ada orang promosi partai A, partai B kan pasti kena semprot dari KPI. Nah, kalau di media baru nggak ada. Jadi kapanpun, anytime gitu ya, kapanpun waktu, kontestan itu dari sekarang itu kalau memang yakin dia sudah akan menjadi kontestan di pilkada, itu bisa membuat ya konten-konten di YouTube, konten-konten di Facebook yang kira-kira bisa menarik kaum milenial untuk menonton. Nah, kalau gitu mungkin apakah KPI sudah punya saran untuk konten-konten yang bagaimana yang bisa ditampilkan di media massa agar bisa menarik para pemilih pemula itu supaya tidak menonton media baru itu, lebih memilih untuk menonton media massa konvensional? Itu ya kita punya gerakan literasi ya. Jadi gerakan literasi kepada masyarakat untuk kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tayangan di televisi, itu pertama. Yang kedua, kita juga memberikan sosialisasi tentang konten-konten TV yang menurut kami sangat berkualitas untuk ditonton oleh kalangan milenial. Jadi sebatas itu. Dan ya media baru itu kan kenapa kemudian banyak tayangan-tayangan yang ya orang bilang pornografi atau segala macam dibanding TV konvensional kan nggak ada, atau bertebaran hoax di sana, karena memang nggak ada yang mengatur. Kalau itu ada yang mengatur, entah lembaga mana yang mengatur ya, saya kira orang udah nggak khawatir terhadap media baru. Beberapa orang khawatir ya karena memang kontennya itu
jauh dari eh, jauh dari ideal, walaupun memang media baru itu sangat bermanfaat. Tadi saya contohkan anak saya baik belajar dari media baru, banyak belajar, mendapat informasi, mendapat pengetahuan dari media baru. Walaupun saya juga ekstra hati-hati sebagai orang tua, takutnya dia membuka konten-konten yang berbau pornografi. Iya, Nah ini kan yang harus kemudian diatur pornografinya, ini yang harus diatur kan begitu. iya. Sayangnya sampai sekarang itu belum belum ada Tapi kalau pengaturan. tadi Mas Agung katakan bahwa media baru itu bisa ditonton juga di televisi kan sekarang dengan Smart Iya, TV. Tetapi iya, sebenarnya kayak TV digital NTV ini juga justru TV yang bisa ditonton di gadget loh Mas. iya, semua TV Jadi sebenarnya sebenarnya bisa bisa dibalik ditonton. begitu ya. Sebaiknya Iya, bisa juga orang-orang menonton bisa. televisi, terutama TV digital melalui apa namanya gadget ya begitu ya. Sebenarnya Ya, ini jadi bisa gini, juga kan. sekarang itu kan konvergensi ya, pertarungan itu di semua lini Hmm, antara TV konvensional dengan media baru. TV konvensional itu juga bisa masuk atau ditonton, kayak kita ini saya kira selain di Smart TV, orang bisa nonton via internet. iya. Nah, kalau nanti sudah 5G ini menarik. Kita kan baru 4G. Di Hmm, negara-negara lain sudah 5G. Ya, kita ketinggalan banget deh. Nah, kalau di era 5G, orang bisa menonton tayangan TV konvensional di handphone, ya, di handphone seperti ini, tanpa SIM card, tanpa kita beli data. hmm. Itu kita udah bisa nonton TV konvensional. Nah, Oke. jadi lebih canggih, iya. Kalau sekarang kan saya nonton NTV misalnya lewat handphone saya, bayar kan? Bayar kuota saya, Hmm. beli data. Nah, kalau 5G gratis. Jadi pertarungannya menjadi lebih menarik lah, lebih imbang karena tayangan televisi konvensional bisa ditonton dengan gratis, sementara media baru menggunakan data. Oke. Nah, kita masih 4G, kita tunggu semoga pemerintah memang membuat kebijakan yang progresif terkait dengan internet ini. Baik, terakhir Mas Agung, faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada nanti? Yang pertama, pemerintah harus mengajak media, Mhm. dalam hal ini media konvensional, untuk kemudian satu visi pada pilkada ini. Di Perancis itu gagal karena memang ada dua kelompok besar, ada oposisi, ada penguasa, dan medianya itu saling saut-sautan. Nah sekarang ini kalau kita sudah menetapkan bahwa pilkada Desember, dan Indonesia bukan negara yang pertama kali loh. Indonesia ini kalau kita lihat ada 47 negara, Indonesia adalah negara yang ke-48 menyelenggarakan pemilu pada saat pandemi. Artinya ini bukan masalah yang sangat eh, perlu diperdebatkan. Kan baik sekarang tuh berdebat, ngapain sih kita melakukan pilkada pada saat pandemi? Kita bukan satu-satunya negara. Artinya perdebatan itu sudahlah kita selesaikan, kita menatap ke depan bahwa ada pilkada ke depan. Ayo media ini eh, berkampanye tentang apa tuh namanya agar masyarakat datang ke TPS mematuhi protokol COVID. Nah kayak Oke. gitu, dan tentunya pemerintah harus mengeluarkan budget ya kepada media-media konvensional agar kemudian pemilu menjadi sukses. Ingat tadi di awal saya sudah katakan, indikator keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi pemilihnya yang tinggi. Ya. Oke, baik. Mas Agung Supriyo, terima kasih telah bergabung Ya, bersama kami di Nusantara Petang dan tentunya momentum inilah sebenarnya yang harus dijadikan oleh media massa konvensional untuk memberikan sosialisasi terkait dengan pilkada nanti. Baik, terima kasih Mas Agung.